Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi trigonometri, kali ini tentang aturan kosinus. Jadi pada segitiga ABC itu berlaku, ini A ya, panjang sisi di depan sudut A namanya A kecil, panjang sisi di depan sudut B namanya B kecil, panjang sisi di depan sudut C namanya C kecil. Kalau sebelumnya aturan sinus itu adalah A per sin A ini per sin sudut A itu sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah ini ada di video saya yang lain. Ya ini ada. Kemudian kalau aturan, sekarang saya bahas aturan kosinus, tetap dengan segitiga ini. A kuadrat ketika kita ngambil A itu sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2 dikalikan A 2 dikalikan B dikalikan C dikalikan cos A, kosinus A. Jadi ini aturan kosinus. Kalau kita ngambilnya yang B, berarti sini A C 2 dikali A kali C, cosnya cos, karena ini B kuadrat berarti cosnya cos B. Kemudian kalau C, berarti sini A sama B, sini A sama B juga, cosnya cos C. Nah ini adalah aturan kosinus. Nah kapan kita menggunakan aturan sinus, kapan kita menggunakan aturan kosinus? Kalau aturan sinus itu ketika satu paket ini diketahui, atau yang satu paket B per sin B, jadi panjang B nya ada, sudut B ada, atau panjang A nya ada, sudut A nya ada, panjang C ada, sudut C ada, itu berarti kita menggunakan aturan sinus. Tapi kalau satu paket ini tidak diketahui, maka kita menggunakan aturan kosinus, begitu. Oke. Yang ini sudah ada di video saya yang lain. Sekarang saya jelaskan untuk beberapa soal aturan kosinus. Yang pertama, segitiga ABC ini ya, A, B, C. B berarti sini 8, C-nya itu berarti sini adalah 5, kemudian sudut A 60 derajat. Panjang A berarti ini, atau BC. Nah, gini. Nah, kita lihat. Ini kita menggunakan aturan sinus apa kosinus? Lihat. C-nya 5, sudutnya tidak ada. Sudut C tidak ada, berarti bukan sin. Kemudian 8 ada, yang sudut B tidak ada. Sudut A ada 60, tapi panjang A tidak ada. Berarti yang satu paket tidak lengkap. Itu berarti kita menggunakan aturan kosinus. Oke, berarti kalau mencari A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat, sini B, C kali cos A, cos sudut A. A kuadrat dicari, B kuadrat berarti 8 kuadrat, C kuadrat 5 kuadrat, 2 kali 8 kali 5 kali cos 60 derajat. Berarti harus ngerti ya, cos 60 itu berapa besarnya. 64 ditambah 25, 2 kali 5 itu 10, kali 8 80 setengah. Cos 60 itu setengah. 9, ini 8, 89 dikurangi 40. 89 kurangi 40 itu 40. 9 berarti A sama dengan akar dari 49. A sama dengan 7 cm. Nah ada A nya 7 cm. Langkahnya seperti ini. Kita menggunakan aturan kosinus karena itu tadi tidak lengkap satu paketnya. A sudutnya, kemudian B sudutnya, C sudutnya, satu paket itu tidak lengkap, maka kita menggunakan aturan kosinus. Soal berikutnya, ini lihat panjang AC nya berapa. Jadi diketahui AB A, kemudian BC itu 3A,
AC berarti B kecil. Nah ini AC. Nih sudut A tidak ada, panjang A kecil ada yaitu 3A. Sudut C tidak ada, panjang C kecil atau di sini AB itu adalah A ada. Sudut B ada, tapi panjang B yang ditanyakan. Nah ini tidak lengkap satu paketnya, maka menggunakan aturan kosinus. Panjang AC berarti B. Nah kita urutkan B kuadrat, berarti sini A, sini C ya. C kuadrat min 2 dikali A dikali C dikalikan cos B. A kuadrat, A itu ini A. Panjangnya ternyata 3A. Satu paket berarti dikurung kuadrat. C kuadrat C itu ternyata panjangnya adalah A, satuan panjang. Kuadrat berarti kuadrat. A nya itu 3A, C nya itu A, cos 120 derajat. Nah begini. Nah sekarang kita cos 120 itu kuadran 2 dia menggunakan ini, sudut pada kuadran sudah, atau pembagian kuadran sudah ada di video saya yang lain. Ketik aja pembagian kuadran gitu di YouTube, kasih keterangan Indah Nia, nanti akan muncul video saya tentang pembagian kuadran. 180 kurangi 60 itu 120. Nah berarti ini cos 60 karena kuadran 2 nilainya negatif. Nah negatif cos 60 berarti min setengah. Oke, berarti ini 3 kuadrat itu 9, A kuadrat itu A kuadrat, ini A kuadrat, 2 kali 3 6, A kali A kuadrat dikalikan ini min setengah. 9A kuadrat tambah A kuadrat itu 10A kuadrat, min jadi plus 6 bagi 2 3. Nah begini, 10 ditambah 3 itu 13. Jadi 10A kuadrat ditambah 3A kuadrat sama dengan 13A kuadrat. Itu adalah AC. Berarti AC sama dengan ini AC kuadrat. Nah begitu. Berarti AC sama dengan akar 13 dikali A kuadrat. Akar 13 tetap akar 13. Akar A kuadrat itu A. Akar 13 tetap di dalam akar. Berarti A akar 13. Nih yang B. Oke. Soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. A dan B adalah titik-titik ujung terowongan. Oke. Ini terowongan. Nah, begini. Yang dilihat dari C, dilihat dari sini dengan sudut ACB. ACB ini 45 derajat apabila jarak CB-nya P, CB itu P. Kemudian CA 2P akar 2, maka panjang terowongannya itu berapa dalam bentuk P. Sama dengan soal nomor ini tadi, nomor 2. Yang ini kita menggunakan aturan kosinus juga, karena ini panjangnya dicari, sudutnya ada. Satu paket ini tidak lengkap. Kemudian ini panjangnya P, kemudian sudutnya tidak ada, panjangnya 2P akar 2, sudut B tidak ada, sudut B yang di sini tidak ada, maka kita menggunakan aturan kosinus. Kita mencari sini berarti C ya. Nah, panjang AB itu C. C kuadrat berarti sini A, kemudian sini B, min 2 dikali A dikali B, cosnya cos C. C kuadrat dicari, A kuadrat panjang A itu P, ini A, B kuadrat, B ini B. Nah dikurung 2P akar 2 kuadrat, 2 dikali A nya itu P, kali B nya itu 2P akar 2 begini, cos C cos 45 derajat. Nah cos 45 itu setengah akar 2. P kuadrat tetap, 2 kuadrat itu 4, P kuadrat itu P kuadrat, akar 2 kuadrat itu 2. Akar 2 kuadrat itu akar 4, akar 4 itu 2. Kemudian ini min 2 kali 2 itu 4, P kali P itu P
P kuadrat, jadi angka dikalikan dengan angka 4, P dengan P kuadrat, akar 2 tetap akar 2, cos 45 itu setengah akar 2. Ini saya operasikan dulu, 4 kali 2 itu 8, begini. Min akar 2 dikali akar 2 itu akar 4, akar 4 itu 2, jadi ini itu menjadi 2 begini ya. Yang ini akar 2 kali akar 2, kemudian 2 saya coret dengan setengah, jadi ini hasilnya 1 paket ini. Akar 2 kali akar 2 itu akar 4, akar 4 itu 2, kemudian setengah kali 2 itu 1, berarti yang tersisa adalah min 4P kuadrat. P kuadrat tambah 8P kuadrat itu 9, karena ini kalau nggak ada angkanya itu 1. 9P kuadrat kurangi 4P kuadrat berarti 5P kuadrat. Itu adalah C kuadrat atau AB, panjang terowongan. Nih, berarti AB akar dari ini. Akar 5 tetap akar 5, akar P kuadrat itu P. Nah, begini. Jadi P akar 5 yang E. Oke. Berikutnya diketahui segitiga PQR. Nah, kita ilustrasi dulu biar lebih mudah. P Q R, panjang sisi PQ QR, PR PQ 5, QR 6, PR 7. Nah, pertanyaan adalah cos P. Cos P lah ini sama ini 5 yang R kecil ada, sudut R tidak ada. Q, sudut Q tidak ada, panjang Q ada, sudut P tidak ada, panjang P nya ada, berarti menggunakan aturan kosinus. Nah, karena memang di sini memang soal-soalnya juga penerapan aturan kosinus, maka seperti ini. Tapi kalau di soal yang langsung, misalkan ulangan harian atau soal-soal PAT kemudian atau PAS, itu kita akan kesulitan ini menggunakan aturan sinus atau aturan kosinus. Tapi cirinya sudah saya jelaskan tadi. Kalau satu paketnya diketahui, sudut sama panjang sisinya diketahui, berarti dia menggunakan aturan sinus. Kalau seperti ini, sudutnya nggak ada, panjangnya ada, sama ini semuanya, sudutnya tidak ada, panjangnya ada, maka menggunakan aturan kosinus. Karena yang diminta adalah cos P, ini cos P. Nah, berarti kita menggunakan aturan yang P kuadrat. P kemudian sini berarti QR sama ini Q, ini R. Ini Q ya, ini R, maaf. Nah, di depannya, kemudian ini berarti P kecil. Nah, P kecil sama dengan Q R min 2 kali Q dikali R dikalikan cos P. Nah, kalau P kuadrat, cosnya cos P. P kuadrat ini P berarti 6 kuadrat, Q berarti sana 7 kuadrat, R berarti 5, 2 kali 7 kali 5 dikali cos P, ini yang dicari, cos P 36, 7 kuadrat 49, 5 kuadrat 25, 2 kali 5 10 kali 7 70 cos P. Ini berapa? 74 ya. Nah, ini kebanyakan yang salah, kebanyakan ya. 74 langsung dikurangi 70, hasilnya 4, jadi 4 cos P. Nah, ini sudah fatal. Jadi yang salah biasanya ya menjadi 4 cos P, kemudian pindah ke sini 36 per 4 sama dengan cos P. Cos P sama dengan 9, ini sudah fatal salah. Karena ini yang dikalikan dahulu, jadi 70 kali cos P, jangan dikurangkan. Terus bagaimana? Min 70 cos P pindah ke kanan, jadi 70 cos P positif, 74 tetap, 36 saya pindah ke kiri, min 36. Begini, 70 cos P ini berarti 4 kurangi 6, 14 kurangi 6 itu 8. Ini masih 6, 6 kurangi 3 itu 3. Nah, 38 berarti cos P sama dengan 38 per 70. Tidak ada di situ, kita sederhanakan bagi 2,
38 19, 70 bagi 2 35. 19/35. Oh, ada. Nah, jawabannya adalah C. Nah, caranya seperti itu. Berikutnya ini A, B, C. Ilustrasinya ini sisinya A akar 7 ini ya. Kemudian B 3, C-nya gini berarti 2 di sini. Nilai sin sudut A. Sin A. Nah, gini. Apakah kita menggunakan aturan sin? Meskipun pertanyaannya sin, kita menggunakan aturan cos. Kenapa? Ini tadi yang saya jelaskan, satu paketnya tidak diketahui. Panjang sisinya ada tapi sudutnya tidak diketahui. Maka menggunakan aturan kosinus. Berarti langkahnya kita mencari cos A, baru ketemu nanti sin A. Nah, kalau cos A berarti menggunakan aturan kosinusnya dari A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat min 2 kali B kali C kali cos A. Nah, kita mencari cos A, nanti ketemu sin A. A kuadrat akar 7 kuadrat, B kuadrat 3 kuadrat, C kuadrat 2 ya, min 2 kali 3 kali 2 BC kalikan cos A. Akar 7 kuadrat, akar 49 itu sama dengan 7. Ini 9, 4, 12. Nah, begini. Sama kayak yang tadi, min 12 cos A pindah ke ruas kiri, jadinya 12 positif. 13 dikurangi 7. Nah, 13 kurangi 7 itu 6. Nah, berarti cos A 6/12. 6/12 itu kalau bagi 2 bagi 6, 6 bagi 6 1, 12 bagi 6 2. 6/12 bentuk sederhana adalah setengah. Nah, cos A nya ketemu, terus sin A bagaimana caranya? Ini juga sudah saya ajarkan untuk perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi cos A, cos sami, samping miring, jadi ini samping miring, cos sami. Misalkan aja di sini, ini depan ya, depannya A, ini samping, yang ini miring. Nah, sampingnya itu ternyata 1, nih miringnya 2. Nah, kita mencari yang depannya. Misalkan kita lambangkan Y, dari yang miring kuadrat, 2 kuadrat sama dengan Y kuadrat ditambah 1 kuadrat. 2 kuadrat 4, Y kuadrat tetap, 1 kuadrat 1, pindah, 4 kurangi 1 3. Berarti Y sama dengan akar 3. Ini sama dengan akar 3. Pertanyaan adalah sin demi. Jadi sin A itu depan per miring, depannya itu akar 3, miringnya adalah 2, berarti setengah akar 3. Kalau nggak ada angkanya berarti ini 1. 1/2 akar 3. Jawabannya yang D. Nah, begitu caranya. Nilai tangan sudut terkecil dari segitiga ya, segitiga yang masing-masing panjang sisinya ada A, B, C. Ini pertanyaannya tangan, apakah ada aturan tangan? Tidak ada. Yang ada aturan sin sama aturan cos. Terus bagaimana kita menggunakan aturan yang mana? Nah, ini kita lihat sisinya masing-masing adalah 4, 6 sama 8 cm. Nah, kalau diketahui panjang sisinya saja, tidak ada sudutnya, berarti satu paket tidak diketahui, berarti menggunakan aturan kosinus. Nah, bukan aturan sinus tapi kosinus, karena memang satu paket yang saya jelaskan dari awal tadi itu tidak diketahui. Sisinya ada tapi sudutnya tidak ada. Oke, karena yang diminta adalah tangan sudut terkecil. Kalau kita logika, sudut terkecil itu berarti sudut yang menghadap sisi paling pendek. Nah, menghadap sisi paling pendek itu ini, sisi paling pendek. Berarti kalau gampangnya begini. Nah, ini misalkan 4, kalau menghadap yang 8 berarti kan
lebih 2 kali lipatnya. Panjangnya ini 4, misalkan ini 4 berarti ini 8, berarti sudutnya lebih besar. Nah gitu maksud saya. Artinya yang sudut B ini yang paling besar, sudut C itu paling kecil karena menghadap atau mangapnya bahasa Jawa itu ke arah sisi yang paling pendek. Nah berarti pertanyaan adalah tangen C, yang ditanyakan adalah tan C. Berarti langkahnya karena menggunakan aturan kosinus, kita menggunakan aturan kosinusnya itu mencari cos C, baru ketemu nanti tan C dengan aturan sindemi kosami tan desa itu. Nah berarti kalau cos C berarti di sini C kuadrat A B kuadrat min 2 dikali A kali B, cosnya cos C. C kuadrat berarti 4 kuadrat, A kuadrat, A nya itu 6, B nya 8, 6 kali 8 kali cos C ditanyakan 16, 6 kuadrat 36, 8 kuadrat 64, 2 kali 6 itu 12, kali 8 96 cos C. Nah, 16, 36, 64 itu 100 min 96 cos C. Nah ini ke ruas kiri, berarti 96 cos C, 100 dikurangi 16, 100 kurangi 16 itu adalah 84. Berarti cos C ini 96 cos C ya, 96 cos C. Cos C sama dengan 84 dibagi 96. Kalau bagi 4, saya bagi 4, saya sederhanakan ini 21. Kalau bagi 4, 9 bagi 4 itu 2, 16 itu 24. 24. Oh masih bisa disederhanakan lagi, ini bagi 3 bisa ya, bagi 3, 7, 8. Berarti cos C sama dengan 7/8 ini. Tapi yang ditanyakan adalah tangen. Nah kita mencari tangen dengan segitiga siku-siku C. Kosami, sampingnya itu, ini depan, ini samping, sampingnya 7, miringnya 8, kosami. Nah kita mencari yang ini, misalkan Y, 8 kuadrat, Y kuadrat ditambah 7 kuadrat, 64, 49, 64 kurangi 49, 4 kurangi 9 tidak bisa, 14 kurangi 9, 5, masih 5, 5 kurangi 4, 1. Nah berarti Y sama dengan akar 15. Nah ini akar 15. Nah kalau tan itu aturannya adalah tan desa, depan per samping. Depannya itu akar 15, sampingnya 7, berarti 1/7 akar 15, atau langsung ini ada akar 15/7. Jawabannya adalah yang D. Oke, berikutnya nilai sin sudut terkecil dari segitiga. Yang tadi ini tangen sudut terkecil, yang ini sekarang sin sudut terkecil. Nah, langkahnya sama. A, B, C, hurufnya bebas ya. Ini sama dengan soal sebelumnya, dikasih A, B, C boleh, PQR boleh, tapi lebih enak A, B, C karena rumusnya biasanya dihafalkan dengan A, B, C, lebih mudah. Sisinya 5, 6, akar 21. Nah tadi juga sudah saya jelaskan, kalau menghadap sudut paling pendek itu adalah yang terkecil, kalau menghadap sudut yang paling panjang, sisi paling panjang itu adalah sudut terbesar. Menghadap sisi paling pendek adalah sudut terkecil. Nah dari 5, 6 sama akar 21 itu yang paling kecil mana? Nah misalkan kalau bingung ini akar ini bagaimana, caranya semuanya kamu dikuadratkan, semuanya dikuadratkan. 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36, akar 21 kuadrat berarti 21. Yang paling kecil mana? 21. Oke, berarti ini yang paling kecil sudutnya. Yang paling pendek AC, maka sudut terkecil adalah sudut B. Nah karena ini sisinya yang diketahui, meskipun yang diminta adalah sin,
Tapi kita menggunakan aturan kosinus bukan sin, karena satu paketnya tidak diketahui. Karena kita mencari sin B, yang ditanyakan sin B berapa. Nah, maka langkahnya mencari cos B dulu. Nah, kalau cos B berarti di sini B kuadrat karena aturan kosinus. A C min 2 kali A kali C cos B. B kuadrat berarti akar 21. A kuadrat A nya itu 6, C nya 5. Ditanyakan akar 21 kuadrat itu 21, 36, 25, 2 kali 5 10 berarti 60 cos B. 61 ya. Nah, jangan sampai salah, ini dikurangi, tapi ini pindah ke sana, positif 60 cos B. 61 dikurangi 2 1 40 ya. Berarti cos B 40 per 60. Kalau bagi 10 4 per 6. Kalau bagi 2 2 per 3. Berarti cos B cosami. Ini B, ini sampingnya berarti 2, miringnya 3. Kita mencari yang depan, sama dengan yang sebelumnya. 3 kuadrat sama dengan Y kuadrat ditambah 2 kuadrat 9. 9 kurangi 4 itu 5. Berarti Y sama dengan akar 5. Ini akar 5. Pertanyaan adalah sin demi kosami tandesa. Kita mencari sin, ya, sin demi. Sin B sama dengan depannya itu akar 5, miringnya adalah 3, sepertiga akar 5. Ini yang E. Berikutnya diketahui segitiga ABC. AC nya itu 3, AB 2, sudut A 60. Pertanyaan adalah nilai dari cos C. Cos C ditanya. Nah, kalau kita menggunakan C langsung nanti akan kesulitan ya, nggak bisa. Kalau C kuadrat, sini 3, sini nggak tahu, sudut C juga nggak tahu, dicari. Jadi terlalu banyak yang dicari. Berarti ngarahnya, karena ini satu paketnya tidak diketahui, panjangnya ada 2, sudutnya tidak ada. Panjangnya ada 3, sudutnya tidak ada. Panjangnya tidak ada, sudutnya ada. Berarti kita mencari ini dulu. Nah, A dulu. A kuadrat. Nanti cos C setelah kita ketemu A. A kuadrat sama dengan B kuadrat. C kuadrat min 2 kali B kali C. Cosnya cos A. A kuadrat B kuadrat berarti 3 kuadrat 2 kuadrat BC kali 3 kali 2 cos 60. Nah, cos 60 itu setengah. 9 ditambah 4, 2 kali 3 6 kali 2 12 dikali setengah. Berarti 9 tambah 4 itu 13 dikurangi 6. 13 kurangi 6 itu 7. Nah, berarti A sama dengan akar 7. Nah, terus bagaimana? Nah, ini sudut sudah ada, kemudian panjang sudah ada, panjang sisian sudah ada, maka kita bisa menggunakan aturan sinus. Jadi ini double aturan yang kita pakai. Ini aturan cos, ini aturan sin. Berarti A per sin A, sin A nya nanti 60. Kita menggunakan C per sin C. Meskipun yang ditanyakan cos C, tapi kita kalau ketemu sin C nanti cos C pasti ketemu. A nya sudah ada akar 7. Sin A berarti sin 60. A nya 60. C nya diketahui 2 sudah ada. Sin C kita cari. Nah, sin 60 itu setengah akar 3.
Nah, kita kalikan silang. Kita taruh di sini. Berarti akar 7 dikali sin C sama dengan 2 dikali setengah akar 3. 2 kali setengah itu 1. Tinggal akar 3, berarti sin C sama dengan akar 3 per akar 7. Sin demi, ya kita menggunakan segitiga siku-siku perbandingan ini, segitiga siku-siku perbandingan trigonometri. C di sini demi, depan miring, depannya itu akar 3, miringnya adalah akar 7. Kita mencari yang sisi satunya, yang samping. Dari yang miring, nah begini, akar 7 kuadrat 7, Y kuadrat tetap Y kuadrat, akar 3 kuadrat 3, 7 dikurangi 3, 4. Berarti Y sama dengan akar 4. Akar 4 itu 2. Nah, pertanyaan adalah cos C, cosami, sampingnya 2, miringnya akar 7. Pilihannya tidak ada, berarti kita rasionalkan penyebutnya, dikalikan akar 7 per akar 7. 2 per 7 akar 7. 2 per 7 akar 7 yang B. Oke. Demikian pembahasan soal materi aturan kosinus pada trigonometri. Dan soal yang terakhir tadi itu gabungan antara aturan sin dengan aturan cos dalam satu paket soal. Oke. Kalau ada pertanyaan, jika ada pertanyaan silakan diajukan di kolom komentar, tulis saja di situ, nanti saya bahaskan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.